adik-adik. Halo adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi. Ketemu lagi pagi hari ini dengan Kakak Rimes Dan Kakak Velia. Seperti biasa, sebelum kita mulai sekolah minggu kita mau berdoa dulu. Berdoa dulu. Nah teman-teman, adik-adik, sebelum kita berdoa, mari kita pejamkan mata kita. Kita lipat kedua tangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Selamat pagi. selamat pagi. Terima kasih Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami memberkati kami pada pagi hari ini. pada pagi hari ini. Sekarang kami mau sekolah minggu. sekolah minggu. Pimpin kami ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, karena firman hari ini tentang Bapak Abraham, sekarang kita menyanyi tentang lagu Bapak Abraham juga ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Tengok atas, tengok bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Tengok atas, tengok bawah, putar-putar lalu duduk. Yeay, tepuk tangan dong buat semuanya. Nah adik-adik, sekarang adik-adik duduk yang manis karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Wah, seneng banget hari ini kakak boleh kembali ke sini untuk membawakan firman untuk adik-adik. Nah adik-adik, apakah adik-adik masih ingat seorang nabi yang membuat bahtera besar? Siapa ya namanya? Betul sekali, namanya adalah Nabi Nuh. Waktu itu Nabi Nuh membuat sebuah bahtera besar supaya bisa selamat dari bencana air bah. Nah, di dalam bahtera itu Nabi Nuh nggak sendirian adik-adik. Kira-kira Nabi Nuh ditemenin sama siapa ya adik-adik? Iya betul, Nabi Nuh ditemani oleh istrinya serta ketiga anaknya serta anak dari istrinya. Nah, anaknya Nabi Nuh ada 3, yang namanya Sem, Ham, dan Yafet adik-adik. Nah, selain ditemani oleh keluarganya, di dalam bahtera itu juga ada hewan-hewan adik-adik. Nah, dari keturunan Sem, lahirlah seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal adik-adik, yaitu Bapak Abraham adik-adik. Wah, ada apa nih adik-adik? Kita lihat sama-sama yuk. Wah, kita buka yuk. Wah, bentuknya seperti peta ya adik-adik. Peta apa ini ya? Kita lihat sama-sama ya. Wah, ternyata ini adalah peta perjalanan dari Bapak Abraham adik-adik. Wah, seru banget nih. Kita lihat sama-sama yuk. Apa sih cerita perjalanan dari Bapak Abraham? Sebelumnya Kak Bella tempel dulu ya, supaya bisa kita lihat sama-sama. Nah, jadi ini adalah peta perjalanan dari Bapak Abraham adik-adik. Nah, adik-adik, Bapak Abraham pada mulanya bernama Bapak Abram adik-adik. Jadi awalnya bukan Abraham tapi Abram. Nah,
Bapak Abram lahir di sebuah kota yang bernama Ur Kasdim. Nah, kota Ur Kasdim ada di sebelah sini adik-adik, kota Ur Kasdim. Nah, pada suatu hari Tuhan Allah berfirman kepada Bapak Abram bahwa Bapak Abram harus meninggalkan negeri Ur Kasdim dan pergi ke suatu negeri yang akan ditujukan Tuhan Allah kepada Bapak Abram. Selain itu, Tuhan Allah juga akan menjadikan Bapak Abram sebuah bangsa yang besar dan memberikan nama yang masyhur untuk Bapak Abram. Selain itu, Bapak Abram juga akan diberkati oleh Tuhan Allah adik-adik. Nah, pada saat itu Bapak Abram menaati perintah Allah adik-adik. Bapak Abram segera meninggalkan negeri Ur Kasdim. Nah, pada saat itu Bapak Abram gak sendirian adik-adik. Jadi Bapak Abram ditemani oleh 2 orang lagi. Jadi ini Bapak Abram ditemani dengan Sarai, istrinya Bapak Abram, serta anak dari saudaranya Bapak Abram, yaitu Lot adik-adik. Jadi mereka bertiga pergi menaati perintah Allah, pergi ke suatu negeri yang bernama negeri Kanaan adik-adik. Nah, negeri Kanaan itu adanya di sebelah sini adik-adik. Kalau adik-adik lihat ya, ternyata perjalanan dari Ur Kasdim sampai ke negeri Kanaan itu jauh sekali ya adik-adik ya. Nah, saat sampai di negeri Kanaan, Tuhan Allah sekali lagi berfirman kepada Bapak Abram adik-adik. Tuhan Allah berkata bahwa negeri itu akan diberikan kepada keturunannya Bapak Abram adik-adik. Nah, setelah itu Bapak Abram mendirikan mezbah untuk Tuhan Allah serta memanggil nama Tuhan Allah di sana. Selesai dari tanah Kanaan, akhirnya Bapak Abram beserta dengan Sarai dan Lot pergi ke suatu negeri yang lain yang bernama Tanah Negeb. Tanah Negeb. Nah, Tanah Negeb itu merupakan sebuah daerah yang tanahnya tidak terlalu luas adik-adik. Sedangkan pada saat itu Bapak Abram dan Lot memiliki sangat banyak ternak. Jadi ternaknya banyak tapi tanahnya sempit. Akhirnya Lot memutuskan untuk memisahkan diri dari Bapak Abram adik-adik. Nah, karena Lot juga sangat dikasihi oleh Tuhan Allah, maka Tuhan Allah berfirman kepada Lot bahwa keturunan Lot akan seperti debu tanah banyaknya, tidak terhitung jumlahnya, banyak sekali adik-adik. Nah, Lot pergi ke suatu tanah yang bernama Lembah Yordan. Nah, adik-adik, jadi itulah kisah tentang Bapak Abram atau Bapak Abraham, Sarai istrinya, serta Lot yang menaati perintah Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim adik-adik. Nah, adik-adik, Bapak Abraham serta Sarai dan Lot merupakan orang yang sangat taat ya adik-adik sama perintah Tuhan. Nah, adik-adik, selain menaati perintah Allah, adik-adik juga bisa melakukan hal-hal lain adik-adik. Contohnya, menaati perintahnya Papa Mama, juga menaati perintahnya Bapak Ibu Guru adik-adik. Nah, kita sama-sama ya adik-adik meneladani kisahnya Bapak Abraham berserta Sarai dan Lot saudaranya. Nah, adik-adik, kisahnya Bapak Abraham belum selesai sampai di sini. Nah, kalau adik-adik masih pengen tahu nih kelanjutan kisah dari Bapak Abraham, adik-adik jangan lupa ya ikutan nonton live streaming minggu depan. Soalnya kisah Bapak Abraham, Sarai, dan Lot akan lebih seru lagi nih adik-adik di minggu depan. Nah, adik-adik, sekarang kita lanjut ke kreativitas yuk. Sampai jumpa minggu depan. Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku Angel. Nah, kali ini kita mau kreativitas lagi nih adik-adik. Nah, untuk kali ini di kreativitasnya aku berkolaborasi lagi sama teman aku, Kak Valen. Nah, ikutin aja yuk videonya. Nah, adik-adik ini contoh pola dan ukurannya ya. Kita ukur dulu ya, pakai penggaris sesuai dengan polanya.
Bagian tengah ini digunting ya. Nah, adik-adik, aku ini melambangkan kita dan kerajaan surga ini adalah apa yang akan kita tuju. Nah, adik-adik, jika kita mendengarkan dan taat pada perintah Tuhan, kita mampu melewati setiap masalah-masalah yang ada di dalam hidup kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita sehingga kita akan didekatkan pada cinta Allah dan menuju kerajaan surga. Oke adik-adik, kreativitasnya udah selesai nih. Nah seperti biasa sekarang kita doa penutup dulu ya sama-sama. Ikutin kakak ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dari awal hingga akhir. Tuhan, bimbinglah kami agar kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia pada perintah-Mu. Bimbinglah kami juga ya Tuhan, agar kami selalu yakin bahwa Engkau selalu ada menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke adik-adik, sekian dulu ya videonya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah!